Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita di CCBK. Cerita bareng kita. Halo, kenalin aku Dimas Hafiz Abdillah dari kelas 1110. Dan teman aku, Nada Safaira Rizkin dari kelas 1110 juga. hari ini kita ngobrol-ngobrol santai tapi nggak asal-asalan. Betul sekali. Cuaca di luar cukup cerah ya, meskipun agak panas hari ini. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk membahas topik yang sangat penting seperti siang ini. Nah, tepat banget. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sayangnya masih sering kita dengar dan memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama di lingkungan pendidikan. Eits, tapi sebelum masuk ke topik, mau nanya nih Nat, kemarin kan bulan puasa tuh. Nah, kalau boleh tahu, kegiatanmu apa aja nih? Aku kegiatannya cuma di rumah doang sih. Paling keluar cuma beli takjil doang atau bukber bersama keluarga. Sehari-hari aku cuma main HP sama tidur-tiduran aja di kamar. Males buat keluar, apalagi cuacanya panas banget. Posisi juga lapar kan, jadi mending enak di rumah. Kalau kamu ngapain aja, Dim? Aku lihat storymu sih kayaknya nongki terus sama teman-teman kamu. Tahu aja kamu Nat. Ya, biasanya sih habis terawih gitu nongki aku sama anak-anak. Kabut kan di rumah biasanya. Selama puasa juga banyak liburnya. Ya udah deh, nongki aja sama anak-anak. Alah, iya sih. Kan libur sekolah jadi kayak kangen gitu, nggak ketemu sama anak-anak. Jadi kayak nongki-nongki gitu biasa kan? Betul banget. Biasalah ya anak muda. Malam minggu itu nongki. Oh ya, kalau hari raya, kamu mudik gak, Nat? Biasa kan? Hari raya identik dengan mudik. Pastinya dong. Soalnya kan saudaraku di sana semua, nenek kakekku juga. Momen satu tahun sekali. Ya maaf-maafan lah. Juga ditunggu anak-anak yang paling banyak itu THR-nya sih. Kamu gimana, Dim? Kalau ada sih, mudik juga ya. Bojonegoro sana. Enak banget. Apalagi suasana di sana desa. Suasananya adem. Ini polusi juga kan? Iya, bener banget. Suasana desa itu enak banget. Apalagi kayak kita di Jogja waktu itu, di desa Gabukan, bangun-bangun pagi gitu, buat jalan-jalan kayak seru gitu gak sih? Iya itu enak banget. Jadi pengen lagi ke sana. Apalagi satu homestay sama teman dekat. Jadi seru. Bisa cerita-cerita pas mau tidur. Pas di sana di homestaynya. Ya udah Nat, kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke topik kita hari ini. Gas, Dim. Topik kita hari ini apa sih kalau aku boleh tahu? Topik kita hari ini adalah tentang bagaimana bullying dapat mengganggu proses pembelajaran siswa. Ya, ini adalah topik yang sangat relevan dan perlu kita ketahui lebih dalam. Seringkali kita mendengar atau bahkan mungkin melihat langsung bagaimana tindakan ini bisa mempengaruhi tidak hanya kondisi psikologi siswa, tetapi juga kemampuan mereka untuk fokus dan menyerap pembelajaran di sekolah. Terus sekali, dalam 20 menit ke depan, kita akan mencoba mengupas tuntas bagaimana bullying ini bisa menjadi penghalang serius dalam perjalanan akademik seseorang siswa. Kita juga akan sedikit menyentuh mengapa isu ini penting untuk kita perhatikan bersama. Setuju banget nih. Semoga perbincangan singkat ini bisa membuka wawasan dan memantik kesadaran kita semua tentang betapa seriusnya dampak bullying terhadap dunia pendidikan. Yuk kita mulai pembahasan kita hari ini. Oh iya, sebelumnya, gimana kabar kalian hari ini penonton? Semoga sehat, semangat, dan tetap waras ya. Apalagi buat kalian yang bentar lagi mau ujian. Aku tahu kok rasanya pasti berat banget. Oh iya, ngomong-ngomong soal ujian, Nat. Bulan Mei kan udah ujian. Kamu udah belajar belum buat ujian nanti? Udah dong, udah aku siapin dari bulan-bulan sebelumnya. Mantap, Nat. Aku juga udah siapin sebelum ujian. Biar nggak terlalu stres pas deket-deket ujian. Oh iya, kamu tahu nggak, Nat? Kalau akhir-akhir ini banyak anak remaja yang stres. Nggak tahu ya, tapi aku juga lagi stres sih karena ujian. Emang mereka stres karena apa, Mit? Nah, stres juga ada kaitannya sama topik kita loh. Iya juga ya.
Kayaknya topik ini mungkin kedengarannya berat, tapi kita bahas bareng-bareng, pelan-pelan ya, karena mungkin tanpa sadar kita pernah jadi korban atau bahkan pelaku, dan yang lebih penting kita semua bisa punya peran dalam mencegahnya. Oke, Nat. Sekarang kita tarik nafas dulu. Kita mulai ya. Nat, bullying itu apa sih? Jadi gini, kita semua pasti pernah dengar kata bullying kan? Tapi kadang kita suka mikir, oh itu kan cuma bercanda anak-anak, padahal nggak sederhana itu. Yang namanya bullying itu bisa nyakitin banget, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Dan yang lebih parahnya lagi, bullying ini bisa ngerusak sesuatu yang penting banget buat masa depan kita, yaitu seperti motivasi buat belajar. Oke, lebih gampangnya kita mulai dari definisi dasarnya dulu. Bullying itu sederhananya perlakuan kasar atau menyakitkan yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Biasanya dari orang yang punya kuasa lebih, baik itu fisik, sosial, ataupun emosional, ke orang yang dianggap lebih lemah. Dan bullying itu bentuknya macam-macam banget loh. Kamu tahu nggak ada apa aja? Tahu dong, yang pertama ada fisik, contohnya seperti dipukul, ditendang, dijambak, atau disakiti secara langsung. Yang kedua ada verbal, seperti diejek, dihina, dikatain terus-menerus. Yang ketiga yaitu sosial, seperti dikucilkan, gak diajak main, gak diikutkan kegiatan. Yang terakhir yaitu cyberbullying, seperti di media sosial, disebar fitnah, dibully lewat grup chat. Betul banget. Kadang-kadang orang yang melakukan bullying ini bilang cuman bercanda kok. Tapi coba deh kita pikir, kalau yang kata bercanda itu bikin orang lain jadi takut, sedih, minder, atau bahkan sampai trauma. Sederhananya, sebenarnya apa sih yang pembuli pengen itu? Mereka pasti pengen terlihat jadi kuat, jadi shock menjadi penguasa pembuli, merasa dirinya lebih superior secara fisik, sosial, atau emosional, dan menganggap wajar untuk mengintimidasi orang lain. Mereka diperhatiin atau diterima biar terlihat kuat. Kadang, bullying dilakukan untuk mendapat pengakuan dari kelompok tertentu, agar dianggap keren atau dominan. Ngikutin teman-temannya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Gimana bullying ini bisa ngaruh ke semangat belajar seseorang. Bayangin, kamu datang ke sekolah dengan perasaan takut. Tiap hari kamu dihina, diajakin karena bentuk badanmu, warna kulitmu, logat bicaramu, atau karena kamu beda dari yang lain. Gimana kamu bisa fokus belajar kalau otakmu lagi sibuk mikirin, hari ini aku bakal dihina lagi nggak ya? Kalau jadi aku sih, nggak enak. Banyak banget korban bullying yang akhirnya jadi yang pertama, nggak mau sekolah tuh. Kedua, males ngerjain tugas. Selanjutnya, nggak percaya diri pas disuruh presentasi. Yang keempat, takut salah jawab. Atau bahkan sampai nilainya turun drastis. Karena ya gimana, mau semangat belajar, kalau mental kita aja udah capek duluan. Nah, aku juga ada kasus di berita tentang bullying siswa SMP di Banyuwangi. Peristiwa bullying ini terjadi kepada siswa kelas 7 berinisial D yang mengalami kekerasan secara fisik oleh temannya yang berinisial D. Singkat cerita, pembulian ini terjadi karena D mengejek kondisi G yang menggunakan alat bantu jalan karena sedang masa pemulihan kaki. Setelah operasi, D membuli dengan mengambil alat bantu jalan dan menabrak kaki G tersebut. Akibatnya, kaki G mengalami patah kembali dan harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Kasian banget gak sih? Ya sih, kasihan banget. Aku pernah ngobrol sama temanku. Dia dulu pernah jadi korban bullying pas SMP. Waktu itu, dia diajakin terus soal penampilannya. Katanya nggak keren, nggak gaul. Dia jadi nggak mau ngomong di kelas. Duduknya selalu di pojok, dan nilai-nilainya drop banget. Sampai dia sempet mau pindah sekolah. Tapi, untungnya, dia punya satu guru yang sadar dan ajak dia ngobrol. Dari situ, pelan-pelan, dia mulai pulih dan nemuin kembali motivasi belajar. Jadi, kadang satu dukungan kecil
itu bisa bikin perubahan besar loh. Bener banget. Bully emang bener-bener seserem itu ya. Aku harap kita semua tidak merasakan apa rasanya dibully ataupun menjadi seorang pembuli. Ngomong-ngomong menjadi pembuli, kesadaran diri soal membuli orang lain memang tidak selalu mudah muncul. Tapi ada beberapa cara loh agar kita bisa menyadarinya dan lebih efektif. Yang pertama, perhatikan reaksi orang lain. Kalau seseorang tampak terluka, diam, menjauh, atau berubah sikap setelah kita bicara atau bertindak, itu bisa jadi sinyal kita menyakitinya. Yang kedua, evaluasi cara kita bercanda. Kadang kita merasa sedang bercanda, tapi kalau bertanya menyentuh hal pribadi seperti fisik, keluarga, kondisi mental, atau yang lain-lain, itu bisa tergolong bullying loh. Apalagi dilakukan berulang kali. Kalau yang lain, kamu tahu nggak, Nat? Tahu dong. Selanjutnya ada tanya pendapat teman yang netral. Kadang orang lain bisa melihat hal yang tidak kita sadari. Tanyakan, menurut kamu aku pernah kelewat dalam ngomong ke si A nggak sih? Nah, keempat ada refleksi diri secara jujur. Setelah berinteraksi dengan orang lain, tanya ke diri sendiri, kalau aku diperlakukan seperti itu, aku bakal merasa gimana? Ini melatih empati dan introspeksi. Terakhir, ada perhatikan niat di balik tindakan. Kalau ada keinginan untuk menjatuhkan, mempermalukan, atau menunjukkan kekuasaan, itu sinyal kita sedang membuli, bukan sekedar bercanda atau kritik. Kalau kamu merasa mungkin pernah membuli tanpa sadar, itu bukan akhir dari segalanya. Kesadaran adalah langkah pertama untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bukan korban bullying, apa kita cukup diam aja? Jawabannya enggak. Kita semua bisa ambil peran loh. Yang pertama, jangan diam saja. Diam bisa dianggap mendukung pelaku. Tapi, kamu juga nggak harus langsung konfrontasi. Kalau nggak aman, ada cara lain. Yang kedua, tunjukkan dukungan ke korban. Setelah kejadian, hampiri korban dan beri dukungan. Misalnya, aku lihat tadi, kamu nggak salah kok. Ini penting, biar mereka nggak merasa sendirian. Yang ketiga, laporkan ke pihak berwenang. Kalau terjadi di sekolah, kampus, atau kantor, kamu bisa lapor ke guru, dosen, HRD, atau pihak yang bertanggung jawab. Anonim pun bisa, asal ada tindak lanjut. Yang keempat, alihkan situasi saat kejadian. Kalau kamu cukup aman dan berani, kamu bisa mengalihkan perhatian. Misalnya, pura-pura butuh bantuan si korban, atau mengajak dia pergi dari situasi. Yang kelima, kumpulkan bukti kalau bisa. Dalam kasus serius, rekaman atau screenshot bisa jadi bukti kuat untuk membantu korban. Yang keenam, ajak orang lain untuk bantu. Kalau kamu takut sendirian, ajak teman yang juga sadar akan situasi itu untuk bergerak bersama. Keberanian untuk berdiri di sisi korban bisa mengubah banyak hal. Sekecil apapun tindakanmu, itu lebih baik daripada membiarkan bullying terus terjadi. Dan buat kamu yang lagi jadi korban, aku cuma mau bilang, kamu nggak sendiri. Cari orang dewasa yang bisa dipercaya, seperti guru, orang tua, konselor, atau teman-teman yang benar-benar care sama kamu. Ingat, kamu berhak merasa aman dan nyaman di tempat belajar. Kamu berhak berkembang tanpa rasa takut. Dan kamu berhak untuk tetap punya mimpi. Nah, Nat, tadi kan kita sudah membahas definisi dan dampaknya. Tapi penting juga loh untuk kita pahami kenapa sih bullying ini bisa terjadi dan seakan menjadi budaya di beberapa lingkungan pendidikan. Betul. Ada beberapa faktor yang menurutku berkontribusi terhadap munculnya perilaku bullying di sekolah. Yang pertama itu kurangnya pengawasan dan penegakan aturan. Sekolah yang tidak memiliki sistem pengawasan yang efektif atau penegakan aturan yang lemah terhadap perilaku agresif secara tidak langsung memberikan ruang bagi bullying untuk berkembang. Siswa yang merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan mereka cenderung untuk melanjutkan. Yang kedua adalah
pengaruh lingkungan, keluarga, dan teman sebaya. Anak-anak dan teman belajar banyak dari lingkungan di sekitar mereka. Jika di rumah atau dalam kelompok teman sebaya ada contoh perilaku agresif atau merendahkan orang lain yang dianggap wajar, potensi untuk meniru perilaku tersebut di sekolah menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, ada kurangnya empati dan kesadaran sosial. Beberapa pelaku bullying mungkin kurang memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Mereka mungkin tidak menyadari betapa menyakitkannya tindakan mereka bagi korban. Selain itu, kurangnya kesadaran sosial tentang dampak negatif bullying juga menjadi faktor. Yang terakhir, ada media dan budaya populer. Terkadang, media dan budaya populer, misalnya film, serial TV, ataupun konten medsos, dapat secara tidak langsung menormalisasi atau bahkan mengagungkan perilaku agresif dan merendahkan. Ini bisa memberikan persepsi yang salah kepada sebagian siswa bahwa perilaku tersebut adalah hal yang keren atau diterima. Kita sudah membahas faktor munculnya perilaku bullying di sekolah, tapi penting juga untuk menyadari bahwa dampaknya bisa jauh lebih panjang dan mendalam. Betul sekali. Selain faktor munculnya bullying di sekolah, juga ternyata bullying resiko mengalami masalah kesehatan mental jangka panjang, seperti depresi dan kecemasan. Pengalaman bullying yang terus-menerus dapat memicu atau memperburuk kondisi depresi dan kecemasan. Yang kedua, rendahnya harga diri. Bullying dapat merusak kepercayaan diri dan membuat korban merasa tidak berharga. Yang selanjutnya, trauma dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD dalam kasus bullying yang parah. Korban bisa mengalami trauma yang berkepanjangan. Selanjutnya, kesulitan dalam hubungan sosial. Pengalaman negatif akibat bullying dapat membuat korban kesulitan untuk mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang sehat di masa depan. Terakhir, ide bunuh diri sayangnya dalam kasus yang sangat ekstrim, korban bullying bahkan bisa memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Karena dampak jangka panjang yang begitu serius, intervensi dini menjadi sangat penting. Semakin cepat bullying terdeteksi dan ditangani dengan cepat, semakin besar peluang untuk mencegahnya. Dampak negatif yang berkepanjangan pada korban. Intervensi dini juga penting untuk membantu pelaku bullying mengunggah perilaku mereka. Seringkali, perilaku bullying berakar pada masalah pribadi atau emosional yang perlu diatasi. Dengan intervensi yang tepat, pelaku dapat belajar cara berinteraksi yang lebih positif dan empatik. Jadi teman-teman, bullying itu bukan sekedar masalah anak-anak. Ini adalah isu serius yang dapat merusak masa depan seseorang. Kita semua punya peran untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi setiap siswa. Mari kita mulai dari diri sendiri, lebih peka terhadap lingkungan sekitar, berani bertindak jika bullying terjadi, dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menghargai orang lain. Ingat, kebaikan kecil yang kita lakukan bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Oh iya, Nat, ternyata seserem itu ya bullying. Serem banget, Nit. Aku juga kayak takut banget kalau dibully. Apalagi kalau mau sekolah gitu kan, jadi kayak mau berangkat, nanti takut dibully, nanti nggak semangat sekolah, dari rumah aja udah punya perasaan. Ya gimana dong, nanti kalau ke sekolah aku dibully lagi, nanti aku diejek lagi, nanti kan kayak nggak semangat gitu loh di sekolah. Makanya nih, cari temen itu yang baik-baik aja, jangan yang berandal-berandal gitu. Bisa jadi kalau kamu ikut teman-teman yang berandal, kamu bisa jadi pesuruhnya ataupun disuruh. Terus emang kamu mau disuruh nih? Nggak mau sih, mau mending punya temen yang biasa-biasa aja, tapi nggak aneh-aneh, ya nggak ya, yang penting aman lah.
Jangan sampai kita dibully dengan cara yang sangat-sangat buruk. Oke teman-teman, itu dulu obrolan kita hari ini tentang bullying dan dampaknya ke motivasi belajar. Aku tahu topik ini yang berat, tapi semoga setelah dengar ini kita jadi lebih peka dan lebih peduli. Karena lingkungan belajar yang sehat itu bukan tanggung jawab guru aja, tapi tanggung jawab kita semua. Jaga dirimu dan jangan lupa jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Sampai jumpa di podcast CJBK berikutnya. Bye bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.